sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Firman Tuhan. Saya mau bicara tentang keselamatan. Ini mulai dari pemuritan. Mulai pemuritan itu mulai keselamatan. Itu dalam tabernakel terkena mana kabar tabernakelnya? Terkena itu itu pintu gerbang. Itu pintu gerbang. Setiap pada zaman dulu belum ada orang punya gereja, dan tetapi orang yang pergi gereja itu, pergi bait suci itu adalah orang yang sudah punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen, tidak semua orang Kristen yang pergi ke gereja itu punya hubungan dengan Tuhan. Ya, tapi orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu pasti dia pergi ke gereja. Dia pasti mendengar firman Tuhan. Dia rindu untuk menerima firman Tuhan. Jadi perhatikan, saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara bisa pergi ke gereja tanpa hubungan dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau sudah punya hubungan dengan Tuhan, sudah pasti pergi ke gereja. Sebab hati sudah akan haus, hati sudah akan mencari kekuatan dari Dia. Ya, begitu. Nah, saya mau pertama-tama bicara soal keselamatan. Keselamatan ini penting. Keselamatan ini diberikan oleh Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan itu. Adalah di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, mari tolong baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ayo terus. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Yesus datang justru dengan membawa apa? Tidak membawa apa-apa, cuma satu, membawa kasih karunia dan apa? Yaitu kebenaran. Ya. Coba kita baca sekarang ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itu dan kebenaran itu datang oleh Yesus. Yesus datang membawa apa? Tidak bawa apa-apa lain. Dia cuma membawa pengajaran, membawa kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu apa? Itu kasih. Karunia itu kasih. Tapi tidak bisa dibeli. Itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Nah, jadi di dalam hidup ini, kehidupannya ada kehidupan pertama, yaitu sekarang yang ada di bumi ini. Sudah ada hidup dalam kehidupan yang pertama. Kehidupan yang pertama ini. Setelah itu nanti ada kehidupan kekal. Itu kedua. Itu di sorga. Itu nanti berapa tahun kita tidak tahu, selama-lamanya. Dan di samping ada kehidupan yang pertama dan kehidupan yang kedua, ada kematian pertama dan kematian kedua. Kematian pertama yaitu kalau orang itu mati, meninggal dunia, dia dikubur, ya, dia masuk dalam kematian yang pertama. Tapi yang kematian kedua itu lautan api. Coba kita baca Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. Wahyu 20 11
sudah catat. Dan kalau sudah ada yang punya pertanyaan-pertanyaan, tolong sudah catat itu dan kasihkan kepada saudara di belakang sana atau bisa di sini kantong kolektor, nanti akan dikasih kepada saya. Nanti saya akan berdoa dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, supaya jangan pertanyaan itu tetap pertanyaan tapi dijawab sehingga sudah bisa menjadi bisa lebih clear, ya, tidak terkait-kait begitu, jangan. Ya. Nah, mari kita mau baca dalam Wahyu 20 ayat berapa? 12 sampai 15. Ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berdasarkan apa yang tertulis. Jadi segala perbuatan kita itu ditulis di dalam buku ini ya. Bisa. Saya tidak bisa, saya tidak pernah melakukan ini. Tuhan bilang, itu baca. Nanti ada saksi-saksi yang membacakan. Tiap orang itu ada bukunya. Dan tiap perbuatan kita itu ditulis di dalam buku itu. Ya. Terus, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Terus, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api. Itu ada lautan api. Lautan bukan air tapi api. Terus, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, luar biasa. Nanti sudah semua orang, banyak orang Kristen yang juga dilemparkan masuk dalam lautan api. Mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak percaya Yesus sungguh-sungguh dan tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Hanya kekristenan saja mengatakan saya Kristen, saya orang Kristen, tapi Tuhan tidak melihat kekristenan itu dalam hati kita, dan kita akan dipotong dan tidak boleh masuk di dalam keselamatan. Ya, jadi ada dua ayat 27 pasal 20 ayat 27 sudah ada 20-27 tidak 21-27 ya silakan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Namanya tertulis dalam kehidupan anak domba Allah. Ya, itu kitab kehidupan anak domba itu kehidupan anak domba itu adalah Yesus. Kita kehidupan dalam susunan tabernakel, keselamatan ini terkena pintu gerbang. Coba mana pintu gerbangnya? Di dalam pintu gerbang itu, ya, antara pintu antara apa itu gagak tiang dengan tiang itu lima hasta. Jadi 5 hasta 10 hasta, tambah 5 hasta lagi, tambah 5 hasta, 20 hasta. Itu namanya pintu gerbang. Warnanya tidak putih saja seperti yang lain-lainnya, itu semua putih seluruhnya. Tapi yang ini saja, ini warnanya ini 4 macam warna, yaitu kain putih, kain lenan. Ini namanya kain lenan putih. Ini disulam dengan 3 warna yang lain, yaitu satu warna ungu. Itu ungu, kain yang mahal. Itu kain pakaian dari raja-raja, halus dan mahal. Nyonya Lydia itu dia jualan ini, jualan di mana, sudah bisa pergi ke apa namanya kotanya, kota, masa lupa siapa yang pernah pergi ke sana, di Lydia, bukan Lydia Kando, lain Lydia.
itu ini Lydia, nyonya ini terus dibaptis sama Rasul Paulus. Orang pertama yang di Filipi, yang pertama dia percaya Yesus. Dia jualan kainnya mahal-mahal itu. Tira, ya. Itu di Filipi, bukan. Ya, jadi ini pintu terbuka, tidak ada daun pintu. Artinya kemurahan Tuhan itu terus dibuka siang malam untuk saudara. Siapa di antara saudara yang mau masuk? Jangan kita bilang, saya sudah ikut Yesus, saya sudah ada di dalam tabernakel. Tapi ternyata sudah masih di luar, masih di sini. Nah ini, duduk di sini. Saya tidak masuk. Apalagi mesbah dupa, apalagi di basuh ini, kolam pembasuhan, apalagi masuk tabernakel di dalam tiang, di dalam ruangan suci, dan ada ruangan maha suci. Ya. Jadi kita ini mesti masuk di dalam. Ya. Jadi itu daun kain lenan itu disulam dengan 3 macam benang yang halus, yaitu benang yang pertama warnanya benang apa? Benang ungu. Benang kedua benang apa? Benang biru laut. Benang ketiga apa? Benang merah. Dan benang yang keempat itu adalah kainnya, kain warna putih. Kenapa putih? Itu menunjuk kepada kebenaran Kristus. Kita harus memakai pakaian putih, kebenaran Kristus. Tetapi kita kemudian harus disulam, hidup kita disulam dengan 3 macam benang yang macam-macam. Yang warnanya, yang pertama warnanya adalah ungu. Itu menunjuk kepada raja. Kita mengenal 4 macam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 macam, betul? Itu kita mesti pegang 4 macam. Dan kemudian warna yang pertama adalah warna ungu, itu menunjuk kerajaan. Itu Injil Matius. Kalau sudah mau membaca Yesus sebagai raja, baca Injil Matius pasal 1 mulai. Apa yang sudah dapatkan Injil Matius pasal 1 sampai pasal terakhir, itu adalah semua bicara tentang Yesus sebagai raja. Apa cirinya dia sebagai raja? Yaitu pertama-tama silsilah, kita menemukan silsilah Yesus Kristus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ya. Kemudian kenapa kok silsilah Yesus? Silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ya, memang dia mestinya disebut anak Abraham lebih dulu baru anak Daud. Abraham lebih tua daripada Daud. Tapi di sini disebut anak Daud lebih dulu karena dia adalah anak raja. Daud lebih muda dari Abraham, tetapi dia adalah anak raja. Raja yang pertama itu adalah Raja Daud yang terkenal, dan dia sebagai anak raja dia selalu menang, tidak pernah dia kalah. Ya. Jadi ini silsilah dari keturunan Kristus, keturunan. Dia betul-betul adalah anak raja. Amin. Anak raja. Jadi sudah penting kita mengenal Yesus sebagai anak raja. Ya. Kalau kita baca terus dalam ayat 1, pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus dari Daud sampai Salomo, sampai Uria, sampai Rehabeam, Abia, dan terus sampai Usia, Hizkia, itu semua raja-raja. Itu keturunan daripada Yesus. Ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, Yesus, kalau kita mau menyelidiki dia, Yesus sebagai hamba. Hamba itu apa? Hamba itu warnanya apa? Warnanya biru. Biru laut. Biru laut itu kuasa kebangkitan. Amin. Kuasa kebangkitan. Bisa mengerti? Kuasa kebangkitan. Ya, biru. Itu biru di udara. Itu kuasa kebangkitan. Nah, dan Markus ini adalah Injil yang tersingkat. Dari pasal 1 sampai pasal 16 saja. Cuma 16 pasal. Matius
24 pasal. Lukas 24 pasal. Yohanes 21 pasal. Tapi Markus ini paling singkat. Memang dia seorang hamba. Markus itu seorang hamba. Jadi dia itu tidak boleh banyak omong. Hamba tidak boleh banyak omong, mesti banyak kerja. Kalau banyak omong di sini nanti ini tidak kerja. Ya atau ya. Jadi sudah, kita mesti banyak kerja buat Tuhan. Mari kita pakai tangan kita untuk melayani Tuhan. Jangan kita terlalu banyak ngomong tapi kita tidak ada kerja apa-apa. Kita tidak bawa jiwa kepada Tuhan dan sebagainya. Kita perlu membawa jiwa. Ini kuasa kebangkitan. Jadi dia paling singkat. Dia tidak terlalu banyak bicara, tapi dia banyak kerja. Itu yang penting. Ya, kalau raja tadi dia mesti punya silsilah. Silsilahnya. Kalau hamba, coba ada seorang mau jadi pembantu. Apa diminta mana surat silsilah dari Raden mana, dari Daeng mana, dari Karaeng mana, keturunan siapa? Ya, tak perlu biar dari Karaeng, tapi kalau dia kerjanya tidak betul, ya percuma, tidak mau, majikannya tidak mau pakai. Tapi walaupun dia bukan keturunan Karaeng, tapi dia kerjanya cepat sekali, bersih, cepat dan bersih. Wah, ini orang saya mau gaji baik, gaji yang baik, sebab dia kerjanya yang dicari, bukan ini, bukan apa lambatnya, ya, banyak mulutnya, tidak, kurang bicara, tapi lebih banyak kerja. Itu Yesus adalah seorang raja dan seorang manusia, hamba. Dan yang ketiga, Yesus sebagai seorang manusia. Kalau kita mau baca Yesus sebagai seorang manusia, kita mesti baca Injil Lukas. Lukas adalah seorang dokter, dan Lukas sebagai seorang dokter, dia sudah menemui banyak pasien-pasien, manusia-manusia, dan tidak ada satu manusia yang seperti Yesus, yang persis seperti Yesus, tidak ada. Dia kagum melihat wajahnya Tuhan, sampai tubuhnya Tuhan itu tidak ada penyakit, bebas penyakit, luar biasa. Nah, itu merah, warna merah, ada kematian. Ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai manusia nanti akan disengsara, dan dia akan ditaruh di atas mezbah, dan dia akan dibakar seolah-olah di situ sebagai satu persembahan yang berbau harum. Dan yang keempat, yaitu kalau kita mau membaca Yesus sebagai anak Allah, maka bacalah Injil apa? Injil Yohanes. Katakan sama-sama, Yohanes. Yang keras, Yohanes. Kurang keras, Yohanes. Lagi sekali, lebih keras. Jangan nes saja, nes. Yohanes. 1, 2, 3, Yohanes. Nah, begitu Pak. Orang iblis bisa kaget. Tapi kalau tadi iblis tidur ya, sini enak. Jadi sudah ini di dalam Yohanes 1 tidak ada silsilah Yesus. Yesus itu tidak disebut silsilahnya dari siapa, tidak ada. Karena anak Allah itu tidak pakai silsilah. Dia datang ke dunia, dia berada seperti apa adanya. Dia tidak perlu menunjukkan ini surat saya dari kementerian mana. Kementerian itu tidak berlaku di sorga, tidak ada. Jadi tidak perlu. Jadi ini dia cuma membaca. Saya cuma membaca bahwa anak Allah itu dimulai dengan pada ayat 1, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, coba baca. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan firman itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Ini firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, hanya firman. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak akan ada sesuatu pun yang telah menjadi dari segala yang telah kujadi. Luar biasa. Jadi Dia itu adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus itu adalah anak Allah. Tidak ada silsilah, tidak ada. Anak Allah tidak punya silsilah. Wah, nanti anak ini dilahirkan oleh Allah ibu. Tidak ada Allah ibu, ada Allah macam-macam. Nanti pikiran daging kita yang jalan. Tidak. Jadi tidak ada. Cuma Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai firman yang adalah Allah. Firman yang Dia itu firman ini adalah Allah sendiri. Jadi kita mesti menghargai firman Tuhan ini seperti Allah.
Jangan kita tidak menghargai. Ya. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan ya, jadi anak Allah, Yesus sebagai anak Allah di dalam Injil Yohanes sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai Injil Lukas sebagai hamba, Injil Markus, dan sebagai raja. Dia sebagai ditulis dalam Injil Injil Matius. Nah, 4 Injil ini perlu disebarkan ke 4 ujung bumi supaya semua bangsa mendengar Injil keselamatan. Amin. Kenapa kok ditulis sampai 4 buku? Karena tidak cukup. Hanya 1 buku saja tidak bisa menampung kehidupan dari Yesus. Perbuatannya dia, kelakuannya dia, semua perkara yang dia lakukan sejak dia hidup di atas muka bumi sampai dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu tidak cukup ditulis cuma 1-2 halaman, 1-2 buku. Tapi sampai 4 buku, bahkan lebih dari itu bisa. Ya. So, di dalam Yohanes pasal terakhir ayat yang ke berapa? Yohanes terakhir ayat yang ke 25. Banyak hal-hal yang lain yang mau ditulis, tapi tidak sempat. Kalau semua ditulis, perbuatan Yesus semua ditulis dalam buku, maka saya kira kata Yohanes tidak ada buku, dunia ini tidak bisa menampung buku-buku yang begitu banyak yang akan ditulis oleh persoalan untuk kehidupan Tuhan Yesus. Coba kita baca 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan, semua itu mesti ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Tidak muat. Nanti di mana saja buku-buku itu tidak akan cukup, akan membuat toko-toko itu penuh dengan buku-buku tulisannya Tuhan Yesus saja. Cuma itu saja. Jadi kita lihat di sini memang betul kita perlu ada lebih dari 1 itu Injil supaya 4 Injil ini bisa lebih banyak orang bisa lebih banyak mendalami. Ini penting sekali. So, jadi kita mau menghargai, kita baca 4 Injil semua kita baca. So ya. Apa kekristenan itu? Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan upacara-upacara ritual. Injil Kristus itu bukan kepercayaan. Injil Kristus itu bukan hafalan. Saya hafal sudah. Hafalan cuma di sini, tapi tidak bekerja di sini. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan menjadikan agama. Keselamatan itu bukan agama. Keselamatan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Keselamatan, kekristenan dan Injil Kristus itu bukan agama, bukan upacara ritual, melainkan keselamatan, 1, tulis, dan hidup kekal yang datang dari dan datang dari dan oleh Yesus Kristus. Ini keselamatan dari Yesus Kristus dan oleh Yesus Kristus. Bukan dari siapa-siapa, dari Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang punya keselamatan yang dia berikan. Tidak ada satu nabi di dunia yang paling besar sekalipun siapapun bisa menandingi Yesus. Mereka tidak punya keselamatan. Mereka sendiri tidak tahu selamat, bagaimana mesti selamat. Tapi Yesus dia punya keselamatan. Dan setiap orang yang datang kepada dia minta keselamatan, Tuhan akan beri keselamatan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sudah lihat di sini orang yang keempat yang datang pada waktu itu, dia turun lewat tangga, dia turun, dan dia bawa orang itu, dia pikul, dia angkat, dia naik. Ini orang tidak bicara apa-apa, tidak bicara soal pengajaran, tidak ada gunanya pengajaran, tidak bisa tolong dia semua mati, sudah flow, sudah
tidak kuat. Tapi orang ini datang tidak membawa perkataan, tidak membawa itu apa macam-macam, tapi dia membawa satu, yaitu perbuatan, tindakan kasih yang nyata. Dia sendiri turun ke bawah. Yesus turun, bukan cuma turun dari surga ke dunia, tapi sampai di bawah dunia. Itu dalam Filipi dikatakan. Dan di situ dia mati. Dia sudah mati, tapi dia kemudian dibangkitkan oleh Bapa. Ya, perlu seorang juru selamat yang tidak banyak omong, tapi perbuatan. Ini yang bisa menolong dia, cuma perbuatan, tindakan manusia yang mau menolong dia, baru dia bisa selamat. Kalau tidak, kalau cuma omong-omong saja, ya nanti saya lain kali, nanti saya kalau jalan saya akan bawa ini itu dan sebagainya, tidak akan menolong, percuma. Ya. Jadi orang jatuh ini tidak perlu ajaran tidak perlu, tapi kasih yang nyata, perbuatan, tindakan kasih yang nyata. Ya. Dia perlu seorang juru selamat. Ya. Setelah itu baru dia perlu diajar bagaimana seorang yang harus menolong. Ya. Rumah sakit itu perlu apa? Rumah sakit perlu juru rawat, betul? Ya. Kalau kapal perlu apa? Juru apa? Juru mudi, ya juru mudi. Jadi steerman. Kalau restoran perlu apa? Juru apa? Juru masak. Masak yang enak-enak. Nah, itu juru masak. Nah, kalau kantor pengadilan perlu apa? Juru tulis. Yang nyatat itu. Nah, itu penting itu. Nanti tanggal berapa dia catat, tanggal berapa itu perkataan diucapkan oleh siapa. Nah, itu semua nanti akan diadu domba. Ya, nah, kemudian dua orang yang berkelahi itu perlu apa? Juru apa? Nah, juru damai, bukan juru berkelahi, masih juru perang lagi lebih keras. Nah, orang asing perlu juru apa? Juru bahasa, betul? Nah, sekarang orang berdosa perlu apa? Juru selamat, bukan juru makan, bukan juru mudi, bukan juru ini itu, tapi juru selamat. Amin. Nah, juru selamat kita satu saja, itulah Yesus Kristus. Dan kita patut memberikan kepada dia tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Allah tidak tertarik dengan sesuatu yang ada pada orang itu, yang mana atas dasar itu orang itu bisa diselamatkan. Tidak. Saya tertarik kepada dia punya kelihayan. Dia lihai sekali kalau dia pencak silat atau apa bagaimana. Terus karena itu dia dijadikan orang yang tertarik sesuatu untuk atas dasar itu dia punya alasan untuk menyelamatkan orang. Tidak, kita ini tidak dipilih sama Tuhan diselamatkan karena ada sesuatu yang punya alasan buat kita bahwa saya patut diselamatkan, saya mesti diselamatkan. Tidak, kita ini cuma lihat. Saya kasih contoh beberapa. Contoh yang pertama, anak bungsu. Anak bungsu itu pada waktu dia kembali, dari ujung rambut sampai telapak kaki baunya apa? Enak sekali, betul? Bau apa? Bau busuk sekali. Bau apa lagi? Bau kotor dan najis. Tapi sudah Bapak mengasihi anak bungsu ini, dan demi dirinya dia rangkul, ya, dia Bapak itu tidak berkata, pergilah cari lebih dulu uang yang banyak. Anak bungsuku, kamu sudah habisin uang saya banyak, sekarang kamu pergi lagi cari yang banyak uang. Setelah itu kamu bawa sini dan nanti Papa akan terima kamu seperti anak. Saya tidak.
itu bukan hati dari Bapak. Bapak itu menyambut, disambut, dipeluk, bayangkan baunya, tapi dia tidak peduli. Ya, dia mencium anak bungsunya ini, dia ganti pakaiannya, luar biasa. Dia pakai cincin yang besar sekali, ya. Dan dia terima apa adanya sebagai anak yang masih bau busuk. Habis dia pergi berkeliaran di mana-mana, tapi Tuhan terima apa adanya. Nah, ini anak bungsu, diterima apa adanya. Bapak bilang, tidak bisa. Ini kamu punya utang banyak, tidak bisa. Saya tidak bisa terima kamu di sini. Tidak boleh. Semua uang sudah diboroskan, dan uang yang diboroskan itu sudah dilupakan oleh Bapak. Saya lupakan. Semua hutang dosanya berapa banyak itu sudah tidak diingat lagi. Luar biasa. Semua hutang dosanya itu dia lupakan, dia tidak ingat lagi, dia biarkan asal anak bungsu ini dia bisa diselamatkan. Itu kasihnya Bapak itu seperti itu, terlebih kasih Bapak sorgawi. Amin. Lebih daripada itu sudah itu berharga di mata Tuhan. Jangan kita mau melayani Tuhan, kita mau berharga supaya kita melayani Tuhan. Tidak. Sebelum kita melayani Tuhan, kita sudah berharga. Kita berharga karena korban Kristus, karena darah Yesus yang membeli kita. Kita berharga karena darah Yesus supaya kita boleh melayani Dia dengan sangat indah sekali. Nah, jadi sudah Bapak itu semua uang yang diboroskan sudah tidak diingat, dilupakan. Ya, luar biasa. Daud, satu contoh lain. Daud dipilih sama Tuhan jadi jadi raja. Setelah dia berperang melawan Goliat atau sebelum dia melawan Goliat? Nah, kalau logika kita, sebelum atau sesudah? Sesudah dong, sesudah berkelahi dia melawan Goliat yang tinggi besar seperti saya begitu tinggi dari bawah, bukan dari atas, dari bawah. Ya, dan dia Daud tuh kecil orangnya dan anak orang miskin, dia bukan anak orang kaya. Saul masih lebih kaya daripada dia. Tapi waktu dia berkelahi dia dengan itu Goliat, dia pakai pengali-ali, dia kena di sini, masuk di sini, mati dia mati. Nah, jadi dia dipilih setelah atau sebelum peperangan, sebelum peperangan melawan Goliat. Jadi Saul juga belum tahu bagaimana caranya dia main kalau dia berkelahi dengan orang itu, bagaimana dia tidak tahu. Dia cuma tahu ya katanya dia bisa mengalahkan singa-singa dan beruang-beruang. Jadi lewat dari itu saya tidak tahu. Tapi Tuhan itu begitu baik. Allah memilih Daud jadi raja. Sebelum, coba kita baca 2 Samuel 16, sebelum mengalahkan Goliat. 2 Samuel pasal 16. 1 Samuel 16. Ayatnya nanti dulu. 1 Samuel 16 ayat yang ke 16. Ya, di sini kita melihat ayat 1, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ya. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Terus. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Terus. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, jadi di sini yang dipilih apa? Seorang anak muda namanya Daud. Ya, Daud dipilih. Daud belum mengalahkan Goliat. Nanti pasal 17 baru dia mengalahkan Goliat. Ayat 40
sampai 58. Coba kita baca ayat yang ke berapa? Ya. Coba kita baca ayat yang ke 22 saja. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan. Sudah. Nanti baca ayat 40 sampai ayat terakhir. Di situ perkelahian Goliat. Jadi sebelum Daud dipilih, itu masih belum terjadi peperangan. Nanti kalau peperangan baru. Tapi Allah tidak tertarik atas jasa-jasa dari Daud, dari keberaniannya Daud melawan Goliat, dari kemenangannya Daud pada waktu dia berperang melawan Goliat. Semua ini karya dari Allah. Betul. Semua ini berasal dari Allah. Saya tahu keberanian Daud itu berasal dari siapa? Dari Allah atau dari dia sendiri? Dari Allah. Allah menaruh keberanian kepada dia. Saul kalah, tidak berani. Jadi semua itu berasal dari karya Tuhan. Bagaimana Daud itu bisa berani maju bawa cuma satu keneker yang kecil seperti batu yang tajam itu, dia lemparkan dengan penganiayaan, kena masuk. Itu semua itu berasal dari Tuhan dan itu karya Allah. Ya, masakah Allah tertarik akan karyanya sendiri? Bukankah pribadi Allah itu lebih besar dari karyanya dia? Ya, betul. Ya, masa perbuatan Tuhan Yesus Daud itu lebih besar dari karyanya dia? Tidak. Ya. Yang saya tahu adalah karya Allah itu dibanding dengan pribadi Kristus lebih besar. Pribadi Kristus lebih besar dari semua karya-karyanya dia. Semua berasal dari Allah. Tapi masakah Allah tertarik dengan karyanya? Bukankah pribadi Allah lebih besar dari karyanya? Betul? Dengan demikian Daud tidak bermegah-megah atas dirinya, tapi dia bermegah-megah atas Allah yang memberi kepada dia keberanian dan kemenangan. Allah cuma tertarik kepada satu, kepada Daud. Apanya Daud? Hatinya Daud. Hatinya itu berkenan dengan hatiku, kata Tuhan. Dan hatinya Daud itu bersetuju dengan hatiku, cocok dengan hatiku. Jadi Tuhan bilang begini, ya Tuhan, saya setuju, selalu cocok. Nah, kayak Saul itu selalu berantem sama Tuhan. Tuhan bilang, Saul, aku maunya begini. Dia bilang, saya mau begitu Tuhan, itu lebih bagus daripada begini. Seperti Saul itu lebih pintar dari itu. Sangat tidak baik. Dan Tuhan tidak suka kepada Saul. Karena Saul itu pembantah, suka pembantah. Anak muda tapi suka pembantah. Dan dia tidak punya keberanian seperti Daud. Dia menghadapi Goliat juga dia tidak berani. Ya, jadi kita melihat terus pribadi Allah. Jadi Allah cuma tertarik kepada hatinya. Hatinya bersetuju dengan hatiku, cocok. Hatinya cocok dengan kita. Mari kita punya hati selalu cocok dengan Tuhan atau kita selalu bertentangan dengan Tuhan. Kalau kita mau ke sini, Tuhan mau ke sini. Kalau kita mau ke situ, Tuhan mau ke sana. Kalau Tuhan mau ke sini, kita mau pergi ke tempat lain, kita tidak cocok. Itu hati daripada jelek, hatinya dari Saul. Tapi hatinya Daud. Tapi sekalipun demikian, Daud itu tidak dipilih oleh Tuhan karena ada sesuatu yang istimewa di dalam dia, sehingga Tuhan pakai dia. Tidak, tetap dia menjadi seorang yang sederhana. Ya, keselamatan itu bukan hasil usaha. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Mari. Ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah kemuliaan apa? Allah. Efesus 2 ayat yang ke 8. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini perhatikan baik-baik. Kita diselamatkan bukan karena kita ini hebat, karena kita ini punya banyak titel, punya banyak uang, banyak apa, tidak, bukan itu. Diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Terus itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil usahamu, bukan hasil usahamu. Terus jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas di sini. Ini kasih karunia, ini pemberian cuma-cuma untuk sudah selamat. Sudah tidak perlu membeli sama Tuhan, tidak perlu. Tuhan tidak akan membeli buat sudah itu. Ya, karena ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terus, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi yang dipersiapkan Allah supaya kita ini melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Pekerjaan yang baik ini penting. Jadi kalau sudah diselamatkan, sudah dibaptis, sudah. Sekarang kamu mau apa? Ya, saya diam-diam saja. Sudah, Tuhan tidak mau, nanti saya akan itu akan padam. Dia punya api, semsi berapi-api terus. Amin. Penting. Mau berapi-api? Wah, kok tidak ada jawaban. Mau berapi-api buat Tuhan? Mau? Ya. Nah, sekarang setelah kita diciptakan menjadi manusia baru, untuk apa kita jadi manusia baru? Nah, untuk apa? Setelah kita diciptakan menjadi manusia baru, kita menjadi Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Terus mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi menjadi serupa dengan gambarnya Allah, bukan gambar Adam, gambar Allah. Kita itu ditentukan semula, yang ditentukan semula oleh Tuhan. Berapa puluh tahun yang lalu dia sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia akan tetap ditentukan orang yang pertama yang akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu tetap, dia tidak akan meninggalkan kedudukan kita. Ya, terus supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita ini supaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Amin. Ya, mau jadi gambaran Yesus? Mau? Nah, Yesus itu adalah master copy. Master copy itu masternya. Jadi dia awal dari kopinya. Tapi kita ini fotokopi dari Kristus. Kita ini fotokopi. Kita selalu niru fotokopi dari Yesus. Tapi Yesus master copy, masternya. Kita ini mesti jangan seperti Adam. Adam jatuh dalam dosa, terus dia punya anak. Anaknya seperti gambaran dari Adam, bukan gambaran Allah. Gambaran Allah hilang. Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dia disebut dia adalah gambar Allah. Ada gambar Allah di dalam Adam. Tapi waktu Adam sudah jatuh dalam dosa, itu gambar Allah tidak ada. Jadinya gambar dari Adam. Sayang sekali, gambar Allah tidak ada. Tapi di sini kita dikatakan serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya itulah Yesus. Supaya kita menjadi fotokopi dari Kristus. Kita menjadi penganut Yesus. Kasih Kristus itu bisa dilihat. Kasih Kristus itu bisa dilihat. Amin. Dilihat dari apa? Dari mengasihi. Kita bisa mengasihi seseorang dengan kesabaran misalnya. Kasih itu sabar. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-4, coba 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Mari. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya.
Jadi kasih itu menunjukkan juga perbuatan baik, murah hati. Sekian. Jadi saudara, apabila Anda bisa mengasihi seseorang, kasih Kristus itu bisa dilihat. Amin. Amin. Bisa dilihat. Jangan kita berkata saya mengasihi tapi tidak kelihatan apa. Bisa dilihat dengan mengasihi seorang dengan kesabaran satu, dan menunjukkan perbuatan baik kedua. Ini kemurahan. Ya, jadi kalau kita mau sabar, jangan orang itu kalau orang itu ngomong kita masih sabar, tapi nanti satu waktu dia naik, nadanya naik, dan nanti sudah tidak tahan, sudah marah. Nah itu belum sabar, belum ayat yang ke-4b juga, belum murah hati. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar. Jadi kita mesti kelihatan kasih. Kalau kita bilang kasih itu mana? Saya mau pegang kasih, tidak ada. Mau pegang di sini, tidak ada. Mau pegang di situ, tidak ada. Tapi kasih itu apa? Sabar. Dijelaskan kasih sabar. Jadi kasih is sabar. Jadi sama dengan sabar. Jadi kalau sudah sabar sama orang yang marah sama sudah tidak mau balas, sudah diam saja, itu tandanya sudah menghadapi dengan kasih, kesabaran. Itu sudah akan menang, sudah bisa menang. Amin, amin. Ya, jangan sudah masuk kamar mandi terus menggerutu di situ, sama saja. Nanti kedengaran ya, sama orang. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita mengasihi dengan kelihatan. Amin. Mau kelihatan, dilihat kasihnya itu sungguh-sungguh. Dalam Matius pasal 5 ayat 46, coba kita baca. 5 ayat 46, tanpa Roh Kudus. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya. Apakah upamu? Apa upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kamu mengasihi orang dengan apa? Coba lagi sekali. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya. Apakah upamu? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, gampang atau sulit? Nah, gampang atau sulit? Gampang sulit mengasihi kamu, orang yang mengasihi kamu. Nah, coba sini, mari sini. Ayat 46. Mana? Apabila kamu mengasihi seorang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau saudara saya mengasihi dia, karena dia juga mengasihi saya, apa lebihnya? Orang berdosa juga, pemungut cukai juga bisa melakukan. Gampang loh mengasihi. Tapi kalau saya mengasihi orang yang melawan saya, itu tidak gampang. Orang yang melawan saya itu dia ini tidak gampang. Dengan Roh Kudus atau tanpa Roh Kudus, kita masih lebih gampang mengasihi saudara kita yang mengasihi saya. Ya, dia mengasihi saya mengasihi dia. Tanpa Roh Kudus saya bisa mengasihi dia? Bisa? Bisa? Tanpa Roh Kudus bisa saya mengasihi dia? Bisa? Ayo ngomong, bisa? Bisa, ngomong bisa, gampang saja, bisa. Tapi sekarang kalau tanpa Roh Kudus, bisakah saya mendoakan orang yang melawan saya, menipu saya? Orang menipu saya, ya, misalnya, apakah saya bisa mengasihi musuh, ya, dan menipu dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu? Bisakah mendoakan orang yang menganiaya saya? Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Amin. Apakah sudah bisa mengasihi musuh saudara? Tidak bisa. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Orang yang menipu Anda, bisakah Anda mendoakan orang yang menipu Anda? Tidak bisa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa.
Tapi yang tadi itu mendoakan orang yang baik-baik dengan saya, itu gampang, itu bisa. Saya mendoakan, saya doakan dia tiap hari, gampang. Jadi Tuhan minta kepada kita, jangan kita cuma sampai pada level saya bisa mendoakan orang ini walaupun dia baik-baik sama saya, tapi sampai kepada hal yang dia misalnya menipu, tapi Anda tidak menipu, nah, misalnya menipu, nah, kita bisa mendoakan dia atau tidak? Kalau dia menipu, nah, bisa kan? Ini Alkitab mengatakan harus bisa. Itu kasih dari Yesus. Kalau kasih Bapa itu lain dengan kasih dunia. Kalau kasih dunia itu, saya tidak bisa mengasihi dia kalau dia menipu saya, kalau dia marah kepada saya. Jadi, saya tidak bisa mengasihi dia. Nah itu, tapi kasih yang Tuhan tuntut cuma sampai di saling mengasihi. Saya bisa mengasihi karena dia mengasihi saya. Saya kasih apa? Makanan sedikit sama dia. Tapi untuk saya mengasihi dia yang membenci saya, itu tidak bisa. Itu perlu Roh Kudus. Perlu Roh Kudus. Amin. Perlu Roh. Katakan sama-sama, perlu Roh Kudus. Katakan kiri kanan, perlu Roh Kudus. Ya, sekian. Terima kasih. Nah, satu lagi. Pelajarilah firman Tuhan di dalam gereja. Sudah perlu pergi ke gereja untuk mempelajari sesuatu. Kalau sudah mempelajari sesuatu dalam firman Tuhan, sudah pergilah dan lakukanlah sesuatu untuk orang lain. Baru orang akan melihat kamu adalah seorang Kristen yang sungguh, yang betul-betul. Ya, seorang Kristen banyak selesai keluar dari gereja, masuk rumahnya, tidak keluar lagi, nanti sampai pergi gereja lagi, baru dia keluar lagi, dan dia nanti selesai masuk dalam rumahnya lagi, tidak keluar lagi, terus sampai Tuhan Yesus datang gitu terus. Nah itu nanti kira-kira dia bisa terbang atau tidak bisa. Ya. Sebab kita ini iman kita mati, kita tidak jadi punya iman, tidak punya iman saya mati. Karena apa? Karena saya tidak berbuat apa-apa dengan iman saya. Saya cuma ya pergilah, tapi tidak melakukan sesuatu untuk orang lain. Pelajarilah firman dalam gereja, tapi saya tidak mempelajari firman Tuhan. Saya cuma mendengar sama masuk sini keluar sini, tapi tidak betul-betul bertumbuh di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Itu penting sekali. Ya, jadi jangan pergi ke gereja cuma mau lihat ini lihat itu dan ketemu sama orang ini ketemu sama orang, tidak. Pergi ke gereja supaya saudara bisa melakukan, pelajari sesuatu firman Tuhan, dan kemudian sudah pergilah dan lakukan sesuatu untuk orang lain, dan nanti sudah akan bercahaya. Amin. Sudah nanti akan berbuah-buah dan sudah akan menjadi hidup yang bercahaya. Ini penting sekali supaya kita mengerti. Ya, seketika Anda percaya Yesus, pengakuan iman, setelah sudah mengadakan pengakuan iman dalam Rum pasal 10 ayat 10. 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan diselamatkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kemudian ayat selanjutnya baptisan air. Ya. Jadi baptisan air itu tidak lama. Dalam hari Pantekosta, pada waktu Roh Kudus jam 10 siang turun, mereka dipenuhi Roh Kudus 120 murid. Kemudian Petrus maju, Petrus khotbah dalam tempo 10 menit atau setengah jam. Orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Kemudian pada waktu itu mereka semua dibaptis dan dibaptis dalam air. Jumlahnya 3.000 orang. Banyak sekali. Pada hari satu hari ada sida-sida orang kulit hitam. Dia pergi ke Yerusalem dan dia percaya juga kepada Yesus. Dan dia membicarakan tentang itu. Waktu dia membicarakan dengan Filipus, kemudian dia lihat di situ ada air
air sedikit 1 kolam. Bisakah saya mandi dibaptis di situ? Boleh. Filipus boleh. Berhenti dan dia turun, dia langsung dibaptis. Langsung Filipus hilang pergi ke daerah Asdod. Ya, luar biasa. Jadi Filipus dan Silas. Kemudian Cornelius juga. Cornelius ini dia orang Italia. Dia kepala dari itu penjara, dan waktu malam datang itu penjara digoncang-gancingan, ya, jebol semua, ya, semua tembok-temboknya retak-retak semua. Wah, dia mau bunuh diri, dia takut dia akan dibunuh oleh kepalanya yang lebih tinggi dari dia. Tapi Rasulullah berseru-seru, jangan kamu membunuh dirimu, kamu harus percaya Yesus. Dia percaya Yesus. Malam itu juga dia dibaptis. Kalau kita mungkin mengatakan nanti tunggu jam 10 pagi, nanti kalau lukanya sudah kering baru kita, tidak, langsung malam itu juga dibaptis. Lydia juga langsung dibaptis. Jadi sudah semua ini terjadi seketika, langsung, tidak buang-buang waktu, langsung dia percaya Yesus, langsung dia dibaptis. Sekarang waduh, berapa tahun orang Kristen tidak mau baptis? Ini salah. Sudah mempermainkan waktu. Kalau sudah dipanggil Tuhan, adik bagaimana? Ini penting sekali. Langsung dimeteraikan dengan baptisan air. Nah, baptisan air itu untuk apa? Baptisan air itu untuk melengkapi perjanjian kehendak Tuhan, perjanjian Tuhan di dalam firman Tuhan untuk kita supaya melengkapi. Yesus saja masih minta dibaptis oleh Yohanes, apalagi kita, siapa kita? Yesus itu tidak punya dosa, sebenarnya dia tidak perlu dibaptis, tapi dia minta dibaptis supaya dia tidak akan menggenapi firman Tuhan. Jadi lahir baru atau lahir kembali itu setelah kita dibaptis, kita lahir baru, lahir kembali. Ya. Ada orang bilang, salah itu, lahir kembali, mesti lahir baru. Terus yang lain bilang, tidak, yang lahir baru itu sudah betul, bukan lahir kembali. Ya, ada yang bilang, ya lahir baru atau lahir kembali, pokoknya ada hati barunya, itu sudah cukup. Pokoknya hatinya baru atau enggak, kalau enggak ya enggak, belum diakui sebagai hati baru. Ya, jadi yang penting adalah kita ini mesti, dulu kita benci tentang sesuatu, sekarang kita cinta dengan yang kita benci. Dulu kita benci kebenaran, kita tidak mau dengan kebenaran. Sekarang kita cinta kepada kebenaran. Dulu kita cinta kepada dusta. Kalau ngomong 10 perkataan, 11 dusta. 11-nya itu ya dia sendiri. Ya, 11 kali dusta. Cinta dusta, sekarang benci dusta. Jadi pokoknya kalau sudah mengalami kebalikannya, itu tandanya sudah mengalami lahir kembali, lahir baru. Yang manusia lama pada waktu sudah lahir baru, sudah dibaptis, keluar dari baptisan air. Saudara, manusia lama sudah mati atau belum? Sudah mati atau belum? Ayo, coba tolong tanya. Salah enggak dihukum? Coba ngomong. Biar ngomong salah enggak apa-apa. Salah atau tidak? Manusia lama belum mati atau sudah mati? Kalau sudah dibaptis dalam air, bagaimana? Sudah mati atau belum? Kalau belum nanti kapan? Tuhan Yesus datang masih belum lagi. Bagaimana? Sudah mati atau masih belum? Ayo, mesti berani ngomong. Jangan begitu. Ya, nanti berani. Bagaimana? Sudah mati atau masih belum? Sudah. Sekarang kalau sudah, saya tanya, sesudah lahir baru itu sudah masih bisa marah atau tidak? Masih bisa marah? Bisa. Nah, berarti masih ada. Itu sifat manusia yang lama masih ada. Marah itu berarti dia masih hidup di dalam. Hanya mungkin dia marahnya sudah agak
agak miring-miring, sudah tidak kuat, sudah mau mati dia. Ya, tapi tetap masih ada. Nah, ini jangan sampai kita, ya. Tapi jangan salah mengerti. Pada waktu manusia lama belum mati, ya, manusia lama belum mati, tapi sudah lahir baru. Faktor kedua, tumbuhlah manusia yang baru. Yang kedua, tumbuh manusia yang baru. Dan ketiga, banyak orang pikir manusia lama sudah mati. Ya. Tapi saya masih bisa tanya sama saudara, apakah saya pernah marah? Selama itu sudah pernah marah atau tidak? Sudah dilahir baru, sudah 30 tahun. Selama 30 tahun tidak pernah marah, tidak pernah benci sama orang. Wah, hebat, kalau begitu sudah betul-betul sudah tidak ada manusia lama. Tapi kalau masih ada, itu berarti manusia lama masih ada, tapi lemah, sudah lemah. Berarti lemah, ya. Jadi itu tanda manusia lama masih hidup, ya. Jadi masih lemah. Bagaimana caranya untuk melemahkan manusia lama? Jangan kasih makan. Kalau sudah kasih makan firman Tuhan, sudah baca firman Tuhan, sudah doa dan sebagainya, itu manusia baru, saudara, itu nanti jadi lebih kuat, lebih kuat. Manusia lamanya makin kurus, kurus. Nah, barang siapa yang menang, Wahyu 2 dan Wahyu 3 dalam 7 jemaat, coba baca ayat 8. Pasal 2 ayat yang ke berapa? Barang siapa yang menang, ayat 7b, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang kedua, jemaat Smyrna, ayat yang ke barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Berarti ada peperangan di dalam hidup kita, betul? Masih ada peperangan antara manusia lama dan manusia baru. Itu manusia lama itu masih ada, masih hidup, tapi sudah lemah. Tapi kalau kita banyak makan yang macam-macam, tapi makan firman Tuhan kurang, kita nanti jadi kurus, rohani kita kurus. Jadi ini manusia lama ini jadi kuat lagi dia. Jadi jangan kita terlalu banyak makan, lebih baik kita makan firman Tuhan lebih banyak. Amin. Ya, nanti sudah akan jadi kuat. Ya. Pada siapa menang? Ya, berarti ada peperangan rohani antara manusia lama dan manusia baru. Memang Bible bilang manusia lama itu, manusia baru itu tidak bisa berbuat dosa. Manusia lama bisa berbuat dosa. Karena pada manusia baru kita itu ada benih firman Tuhan. Itu membuat kita tidak bisa berbuat dosa. Tidak seperti orang dunia, dia bisa berbuat dosa terus. Kita tidak. Coba kita baca 1 Yohanes, ini menghibur kepada kita supaya kita tahu. Saya boleh tulis, ya, supaya saya nanti di rumah baca lagi. Nah, jadi itu sikap orang dewasa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Mari. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak Setiap berbuat orang yang dosa lahir lagi. dari Allah, ini manusia lama atau manusia baru? Manusia baru. Terus tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat dosa. Terus Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Sebab benih ilahi, itulah benih-benih firman Tuhan itu ilahi, itu ada pada dia, di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya tidak katakan bahwa orang itu tidak bisa berbuat dosa, masih bisa. Tapi manusia baru yang di dalam orang itu yang tidak bisa berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah, dia ada benih-benih firman Tuhan. Karena itu benih firman Tuhan ini kuat sekali. Ya, jangan sampai seperti habis dengar firman Tuhan, atau saudara biarkan itu benih-benih itu seperti tertabur di atas jalanan, tempat orang jalan pematang. Nanti akhirnya burung-burung datang mencaplok,
habis. Percuma. Firman Tuhan itu tidak menjadi dasar dalam hidup kita. Kita mesti cepat kita antisipasi. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita lekas kita menulis. Kalau kita tulis dengan baik. Kemudian kita akhiri untuk menjaga jangan sampai ada percobaan. Kalau ada percobaan, kita hadapi itu. Dan kalau kita betul-betul sudah menghadapi percobaan itu, kita menang. Itu sama seperti itu benih firman Tuhan yang tertabur itu kita buka, kemudian kita meteraikan dia, dimeteraikan dengan darah Yesus. Ya, dimeteraikan dengan darah Yesus. Dan iblis tidak bisa korek lagi karena dia sudah di dalam. Kalau masih terbuka terus begitu, wah itu nanti lain kali. Makanya banyak orang pulang kerja dia marah, ngamuk, macam-macam ini itu dan sebagainya. Kenapa? Karena dia pulang itu benih firman Tuhannya masih kena itu apa? Dimakan, bukan dimakan. Pokoknya di sebelah luar. Burung-burung datang bisa makan, habis. Percuma. Sudah tidak dapat firman Tuhan. Tapi saya mesti lindungi firman Tuhan. Jaga. Jangan sampai saya marah dan sebagainya. Jaga. Nanti pulang rumah lihat ini lihat itu tidak baik. Jangan nanti terus naik. Itu kadang-kadang tidak pakai pikir terus naik semua. Semua naik, barang-barang naik, semua manusia turun harganya. Ya, tapi Tuhan itu baik. Tuhan memberikan benih ilahi supaya kita jangan berbuat dosa. Benih ilahi itu yang membuat kita tidak bisa berbuat dosa. Amin. Nah, ini firman ini coba ditulis dan sudah kasih saya punya Alkitab ini banyak, ada catatan, coretan supaya kalau saya cari saya gampang bisa dapat. Ya, saya tahu ini firman Tuhan ini buku yang sangat penting, buku yang tidak bisa terpisah dari ini. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Ini saya pergi ke sini mungkin 2 jam saya tinggalkan, tapi 2 jam itu sepulang saya lihat nanti rumah tangga saya akan jadi lebih baik, akan lebih ditolong Tuhan. Itu lebih daripada berapa jam kita pergi untuk perkara yang lain, bukan untuk firman Tuhan. Tapi kalau untuk firman Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita pakai menjadi semua kita datang kepada Tuhan.